Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini, dan kali ini saya mau bahas sedikit singkat gimana caranya supaya bisa kuliah S3 atau program doktor di luar negeri. Nah, saya merangkum ada 3 hal penting ya yang perlu kita persiapkan. Yang pertama itu soal bahasa, yang kedua untuk di kampusnya atau LOE, dan yang ketiga adalah yang paling penting itu beasiswa atau scholarship. Sebenarnya yang mana dulu sih gitu ya, mungkin kita harus, kalau kita punya target nih mau S3 di luar negeri itu tahun berapa, maka kita harus persiapan itu mulai berapa tahun sebelumnya gitu. Nah, kalau menurut saya berdasarkan pengalaman pribadi, mungkin yang bisa kita persiapkan lebih dulu adalah bahasa Inggris yang nantinya dibuktikan dengan tes IELTS gitu kan. Nah, kalau kita belum pernah tahu tentang tes IELTS, gimana kita bisa ikut tes dan bahkan mencapai nilai yang tinggi? So, langkah pertama memang kita harus memahami IELTS itu kayak gimana sih gitu. Apa aja sih yang dites melalui IELTS, dan IELTS itu beda ya sama TOEFL. Kalau TOEFL itu kan multiple choice semuanya, pilihan ganda. Nah, kalau IELTS itu esai gitu. Ada 4 skill: listening, reading, writing, dan speaking. Nah, kalau kita mau persiapan itu, materinya sekarang tuh banyak banget, banyak yang jual. Tapi kalau teman-teman mau ada yang free melatih latihan dengan soal-soal IELTS atau biar familiar gitu ya dengan soal-soal IELTS, itu banyak kok website gratisnya. Nah, nanti saya tulis ya di description untuk beberapa situs yang bisa kita manfaatkan untuk latihan soal IELTS. Dan untuk bisa mempersiapkan IELTS, kita tentunya harus latihan yang rutin. Kita harus punya waktu yang fix setiap harinya. Oke, kita perlu waktu libur nih, weekend, tapi mungkin Senin sampai Jumat kita bisa maksimalkan untuk bikin latihan-latihan gitu ya, mengerjakan soal-soal tersebut. Dalam satu hari kita harus punya spend waktu nih 1 atau 2 jam gitu untuk belajar. Mungkin diawali dengan belajar teori, terus habis itu belajar latihan soalnya. Untuk lebih jelasnya tentang tips and tricks bagaimana lulus IELTS dengan skor yang maksimum, mungkin teman-teman bisa lihat di video-video lainnya gitu ya, karena banyak banget yang bikin video tentang itu. Nah, kemudian yang kedua adalah apakah beasiswa dulu atau LOE dulu nih gitu. Nah, sekarang itu beasiswa lumayan banyak yang fleksibel. Dia tidak harus kita punya LOE. LOE itu letter of acceptance, jadi bukti bahwa kita sudah diterima di perguruan tinggi tertentu. Nggak harus kita udah punya LOE ketika daftar beasiswa. So, langkah kedua, selain kita memang persiapan IELTS dan terus-menerus gitu ya, itu kita bisa mulai persiapan untuk mendapatkan beasiswa. Nah, beasiswa itu banyak banget. Kita tinggal milih aja mana yang mau kita ambil. Mau beasiswa dalam negeri atau mau beasiswa dari pemerintah Indonesia, yaitu di dalam negeri, atau beasiswa dari pemerintah asing gitu. Atau mungkin dari kampusnya gitu. Kalau kita memang udah pengen banget nih, punya cita-cita misalnya mau masuk kampus top dunia. Nah, kita bisa tuh searching di websitenya kampus itu gitu. Mungkin aja ada beasiswa dari profesornya gitu kan, yang mengakomodir untuk kebutuhan kita S3 di sana. Nah, beasiswa itu yang harus kita persiapkan adalah banyak hal ya, persyaratan administratif. Jadi penting sekali untuk membaca pedoman atau petunjuk persyaratan untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Beda-beda ya gitu. Kebetulan kalau saya itu beasiswanya dari Kementerian Agama dan LPDP yang diberi nama dengan BIB, Beasiswa Indonesia Bangkit. Kalau di BIB itu ada 3 tahapan seleksi, ada administrasi, ada skolastik, hampir sama ya dengan LPDP, dan ada interview atau wawancara. Yang paling krusial adalah administrasi. Jangan sampai deh kita nggak lulus di administrasi hanya karena kelalaian kita tidak membaca detail petunjuk yang ada di pedoman beasiswanya. Contoh misalnya, padahal udah ada ya format surat
untuk surat keterangan dari atasan kita gitu kalau kita sudah bekerja, atau surat rekomendasi dari akademisi. Udah ada formatnya, tapi kita inisiatif sendiri bikin format versi kita gitu, ya udah otomatis akan tidak lulus gitu ya, karena tidak sesuai. Atau mungkin kita terpikir untuk memasukkan dokumen IELTS gitu, tes IELTS-nya dengan skor yang tinggi. Nah itu nggak bisa ya teman-teman, karena di dalam sertifikat IELTS itu ada kode sertifikat, dan mereka akan ngecek gitu keabsahan atau kevalidan dari sertifikat IELTS tersebut. Jadi kalau kita mau mendapatkan sesuatu yang baik, maka prosesnya juga usahakan yang terbaik gitu ya. Jadi jangan sampai yang melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan gitu. Nanti efeknya kan juga jadi tidak baik untuk kedepannya. Nah kemudian untuk pembahasan detailnya ya tentang beasiswa mungkin bisa dilihat di video yang lainnya. Tapi yang pasti kita harus benar-benar memilih beasiswa mana yang cocok buat kita. Cocok ini dalam arti misalnya kalau kita masih single, oke mungkin tidak terlalu masalah ya dari beasiswa manapun. Tapi kalau kita sudah berkeluarga, maka kita harus berpikir apakah kita membawa keluarga dan berapa biaya yang harus kita butuhkan gitu, karena tidak semua kebutuhan keluarga itu ditanggung oleh beasiswa tersebut gitu. Bahkan ada yang tidak mendapatkan tunjangan untuk keluarga, jadi khusus untuk studennya aja. Nah itu teman-teman harus perhatikan gitu. Jadi hak dan kewajibannya, haknya apa saja, itu cocok nggak buat kita gitu kan, sesuai nggak dengan kebutuhan kita dan kemampuan kita. Karena untuk mendapatkan sesuatu yang besar pasti kan upayanya juga harus besar, termasuk juga pendanaan. Jadi kalau kita pendanaannya belum siap, yang jumlahnya cukup banyak, maka coba cari beasiswa yang juga cocok untuk kebutuhan kita itu gitu ya. Nah berikutnya adalah LOE. Nah seperti yang saya bilang tadi, banyak beasiswa yang tidak mengharuskan menyertakan LOE unconditional. Jadi LOE itu ada dua tipe, ada kondisional dan unconditional. Kalau kondisional, teman-teman udah diterima di perguruan tinggi tersebut, tapi dengan syarat. Nah syaratnya biasanya sih bahasa ya, IELTS skor minimumnya belum mencapai gitu, atau mungkin harus mengikuti program matrikulasi tertentu atau apa gitu ya. Jadi memang ada kondisi tertentu yang harus kita penuhin. Nah yang benar-benar kita bisa masuk di perguruan tinggi itu ya kalau kita sudah dapat LOE unconditional offer letter. Berarti kita udah nggak punya persyaratan apapun nih, kita benar-benar sudah diterima di perguruan tinggi tersebut. Gimana caranya untuk mendapatkan LOE unconditional? Kalau untuk S3 mostly itu by research ya teman-teman. Kalau S3 di luar negeri itu by research, jadi kita harus approach dulu, dapetin dulu calon supervisor kita, calon pembimbing kita gitu. Nanti saya akan buat sertakan video yang bagaimana cara untuk bisa mendapatkan supervisor gitu ya. Nah jangan sampai kita ambisi untuk bersekolah atau kuliah di perguruan tinggi yang peringkat atas, tapi sebenarnya kurang tepat misalnya gitu. Kurang tepatnya dari sisi apa? Banyak hal ya, baik akademik maupun non akademik gitu. Kalau akademik ya berarti sebenarnya kampus itu bagus di program studi tertentu atau subjek tertentu, tapi mungkin di subjek kita mungkin nggak cocok gitu. Nah kalau dari non akademik ya contohnya pendanaan, bagaimana living cost di sana gitu kan. Kalau ada yang mau bawa anak atau keluarga itu gimana untuk anak-anak sekolah di sana. Jadi banyak hal yang memang harus kita cek gitu ya, harus kita make sure gitu ketika kita memilih kampus. Nah barulah kita bisa mendaftar di kampus tersebut kalau kita sudah dapat persetujuan supervisor. Jadi memang langkahnya harus punya supervisor dulu. Kita bisa kirim proposal. Kalau saya, pengalaman saya waktu itu, saya mengirimkan CV yang disertai dengan publikasi gitu. Jadi kalau teman-teman udah punya publikasi,
artikel yang sudah dipublikasikan di jurnal bereputasi itu bagus banget malah. Jadi supervisor tuh bisa langsung tertarik, dan topiknya harus relate sama kita. Supervisor kita itu yang kita tuju ini biasanya publikasinya tentang apa gitu. Nah, kita juga harus yang emang cocok juga sama kita. Jadi jangan memaksakan diri gitu untuk nyocok-nyocokin gitu ya, karena S3 itu kan intinya riset gitu kan. Kalau kita risetnya kita nggak nyaman dengan apa yang kita mau gitu, bidang kita itu akan tidak lancar gitu ya. Jadi makanya cari yang supervisor yang memang juga topiknya itu relevan sama kita, atau at least subjeknya bener-bener di situ lah gitu. Seperti saya misalnya accounting, maka saya akan cari yang accounting gitu. Nggak mungkin saya cari yang manajemen atau bisnis economics gitu ya. Itu walaupun sama-sama bidangnya tapi akan beda gitu. Nah, itu mungkin 3 hal penting yang harus kita persiapkan untuk bisa kuliah di luar negeri, yaitu IELTS. IELTS ini harus benar-benar di searching ya, persyaratan skor minimalnya berapa gitu, each skillnya berapa, band untuk setiap skillnya, karena IELTS itu ada 4 skill. 4 skill itu masing-masing punya skor, dan ada skor overallnya, keseluruhannya berapa. Nah, biasanya perguruan tinggi itu akan mensyaratkan minimal overall dan minimal untuk di band tertentu gitu, di skill tertentu. Misalnya writingnya yang di minimal 6,5 gitu kan, overallnya 6,5, terus writing harus 6,5. Nah, itu contohnya aja. Terus kemudian yang kedua adalah scholarship tadi, beasiswa. Karena tentu kalau kita sudah terjamin pendanaannya untuk sekolah kita akan bisa lebih fokus untuk melakukan studi kita. Nah, yang ketiga adalah LOE. Perhatikan deadline-nya di setiap 3 hal itu, dan pastikan semuanya on the track dan dengan cara yang baik, supaya kita juga bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga teman-teman bisa sukses di cita-citanya untuk bisa berkuliah di luar negeri, S3 di luar negeri, dan good luck pokoknya. Semoga berkah dan bermanfaat. Sampai bertemu lagi di video-video yang lainnya. Terima kasih.